Saya Gendis, 32 tahun, kakak laki-laki saya baru saja kehilangan semua hal yang ia pikir akan ia warisi, sementara saya duduk diam di sudut ruangan seperti pajangan keluarga yang diabaikan semua orang. Dia bahkan mengangkat gelas sampahnya dan bersulang untuk mendiang bapak kami. Terima kasih, Pak, karena akhirnya mengakui siapa yang benar-benar layak memimpin kerajaan ini. Denting kristal yang beradu dengan cincin kawinnya masih terngiang di telinga saya. Ketika pengacara berdehem dan meminta izin untuk membaca bagian kedua dari surat wasiat, gelas itu merosot begitu saja dari jari-jari Dimas yang terawat rapi. Dari mana kalian menonton hari ini? Tulis lokasi kalian di kolom komentar dan tekan tombol suka serta langganan jika kalian pernah merasa sangat diremehkan oleh keluarga sendiri. Kalian pasti ingin menyimak apa yang terjadi selanjutnya. Mari saya ceritakan kembali bagaimana kami sampai pada momen keadilan puitis yang manis ini. 3 minggu sebelumnya, saya sedang merapikan bunga sedap malam di kamar rawat bapak ketika Dimas menyerobot masuk seolah-olah dia pemilik tempat itu. Gendis, kamu tidak bisa terus memonopoli waktu bapak, serunya sambil merapikan jas mahalnya. Anggota dewan perlu mendiskusikan rencana transisi. Saya mendongak dari vas yang sedang saya susun. Bapak selalu suka bunga segar, katanya bunga-bunga itu mengingatkannya pada taman ibu. Beliau ini bapakmu, Dimas. Bukan laporan laba rugi kuartalan. Jangan naif, Dimas memutar bola matanya. Seseorang harus berpikir praktis tentang masa depan perusahaan. Bapak nyaris tidak sadar karena pengaruh obat pereda nyeri, tapi Dimas sudah sibuk mengukur-ukur tirai kantor. Sangat tidak sopan, bukan? Saya sudah berada di sana setiap hari selama 6 bulan, menyaksikan bapak perlahan melemah akibat kanker pankreas, menggenggam tangannya selama sesi kemoterapi, membacakan laporan keuangan ketika beliau terlalu lemah untuk fokus pada kertas-kertas itu. Dimas, dia hanya muncul 2 kali seminggu bersama istrinya, Maya, menghabiskan 20 menit berbasa-basi tentang skor golf, lalu menghilang untuk menangani urusan bisnis mendesak yang ternyata termasuk menemui pengacara warisan tanpa memberitahu saya. Suster bilang kamu tidur di sini lagi, lanjut Dimas, duduk di kursi pengunjung seolah sedang memimpin rapat direksi. Itu tidak sehat, Gendis. Kamu perlu menjaga perspektif. Perspektif. Itu adalah kata favorit Dimas ketika dia ingin mengabaikan apapun yang membutuhkan emosi atau usaha nyata. Ketika ibu meninggal 8 tahun lalu, Dimas bilang saya butuh perspektif tentang duka. Ketika saya lulus S2 manajemen dengan predikat summa cum laude, dia bilang itu bagus, tapi saya harus tetap menjaga perspektif karena saya belum pernah menjalankan bisnis sungguhan. Bapak suka ada keluarga di dekatnya, kata saya pelan sambil merapikan kelopak bunga. Keluarga, Dimas mengulang dengan senyum merendahkan yang ia pelajari di sekolah elit. Gendis, kamu sadarkan, begitu bapak pergi, kamu harus mencari jalanmu sendiri? Perusahaan butuh kepemimpinan yang serius. Itulah asumsi yang telah mewarnai seluruh hubungan kami sejak kecil. Dimas adalah putra mahkota, anak emas, putra yang akan meneruskan warisan bapak. Saya hanyalah anak perempuan yang bisa merapikan bunga dan mungkin menangani tugas administratif jika beruntung. Mata bapak sedikit terbuka saat Dimas berpidato. Meski lemah dan dalam pengaruh obat, tatapannya tetap tajam saat tertuju pada putranya. Masih merencanakan pemakamanku, Dimas? Suara bapak nyaris berbisik, tapi membawa beban 40 tahun membangun kerajaan bisnis dari nol. Pipi Dimas memerah. Pak, saya hanya bersikap praktis tentang rencana suksesi. Praktis? Bapak mengulang, matanya beralih ke saya. Gendis, sayang, bisa ambilkan air? Saat saya memegang sedotan ke bibirnya, saya melihat Dimas memeriksa jam Rolexnya. Dia ada jadwal tenis dengan calon investor 1 jam lagi. Karena jaringan pertemanan lebih penting daripada menemani minggu-minggu terakhir ayahnya yang sekarat. Bapak sudah memikirkan tentang warisan, kata bapak tiba-tiba, suaranya lebih kuat dari hari-hari sebelumnya, tentang apa yang benar-benar penting. Dimas langsung tegak, mungkin sedang menghitung kekayaan bersih masa depannya. Gendis, lanjut bapak. Kamu ingat saat kamu berusia 12 tahun dan menemukan kesalahan dalam laporan kuartalan? Yang terlewatkan oleh firma akuntansi? Saya mengangguk. Bapak sering membawa pekerjaan ke rumah,
dan saya penasaran dengan angka-angka yang tidak cocok. Ternyata seorang akuntan junior telah menggelapkan uang dalam jumlah kecil dari banyak akun. Ketelitian saya telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian ratusan juta rupiah. Dia memang selalu teliti dengan hal-hal kecil, kata Dimas meremehkan. Tapi ketelitian teknis tidak sama dengan kepemimpinan strategis. Tangan Bapak menemukan tangan saya di pagar tempat tidur. Genggamannya secara mengejutkan sangat kuat. Tidak, itu tidak sama. Itu jauh lebih baik. Rahang Dimas mengeras. Dia tidak terbiasa Bapak membantah asumsinya tentang hierarki keluarga. Perusahaan butuh visi, tekan Dimas. Inovasi, keputusan berani. Perusahaan butuh seseorang yang memahami jiwanya, jawab Bapak tenang. Seseorang yang tahu bahwa angka-angka menceritakan kisah tentang kehidupan orang-orang. Seseorang yang ingat bahwa di balik setiap margin keuntungan ada keluarga-keluarga yang bergantung pada pekerjaan yang kita sediakan. Saya melihat ekspresi Dimas berubah dari percaya diri menjadi cemas. Ini tidak berjalan sesuai naskahnya. Bapak lelah, kata Dimas, berdiri tiba-tiba. Kita harus membiarkan Bapak istirahat. Gendis, jangan buat beliau terjaga terlalu malam dengan urusan bungamu. Setelah Dimas pergi, Bapak diam cukup lama. Akhirnya, dia meremas tangan saya. Gendis, Bapak ingin kamu menjanjikan sesuatu. Apapun, Pak. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan siapapun meyakinkanmu bahwa kamu tidak mampu melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya pikir beliau hanya sekadar menyemangati, cara orang tua yang sekarat membangun kepercayaan diri anak-anak mereka. Saya tidak tahu bahwa beliau sedang mempersiapkan saya untuk kejutan terbesar dalam hidup saya. Pemakaman itu berjalan persis seperti yang diatur Dimas hingga detail terkecil. Marmer hitam, mawar putih, dan resepsi yang terasa lebih seperti acara jaringan korporat daripada perpisahan untuk Bapak kami. Dimas memainkan peran putra yang berduka dengan sempurna, menerima ucapan belasungkawa sambil secara halus mengingatkan semua orang bahwa dialah yang akan mengambil alih perusahaan. Pak Surya pasti bangga. Dimas memiliki insting bisnis ayahnya, bisik Ibu Sinta dari klub sosial kepada saya. Saya tersenyum dan mengangguk karena itulah yang dilakukan anak perempuan yang baik di pemakaman. Kami tidak perlu menunjukkan bahwa insting bisnis Bapak mencakup kepedulian tulus terhadap karyawan, bukan hanya angka produktivitas mereka. Gendis sangat terpukul. Dia selalu menjadi anak kesayangan Bapak. Transisi ini akan sangat berat baginya. Saya mendengar Dimas memberitahu sekelompok anggota dewan, anak kesayangan. Di usia 32 tahun, dengan gelar S2 dan 6 tahun mengelola urusan bisnis pribadi Bapak secara diam-diam, saya masih dianggap sebagai anak kecil sentimental yang tidak bisa menangani tanggung jawab orang dewasa. Istri Dimas, Maya, muncul di samping saya dengan ekspresi simpati yang telah diperhitungkan. Bagaimana perasaanmu, Gendis? Ini pasti sangat melelahkan. Saya baik-baik saja, jawab saya tenang. Dimas sangat mengkhawatirkanmu, lanjutnya, merendahkan suara. Semua stres ini dan sekarang harus memikirkan masa depanmu. Sudahkah kamu memikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Seolah-olah kematian Bapak tiba-tiba membuat saya menganggur dari sebuah hobi, bukan berduka karena kehilangan orang terpenting dalam hidup saya. Saya yakin semua akan ada jalannya, kata saya, karena menjelaskan bahwa saya telah menangani perencanaan aset Bapak selama 3 tahun akan menguras energi emosional yang tidak saya miliki saat ini. Pengacara keluarga, Pak Hendra, mendekati kelompok kecil kami dengan ekspresi serius. Dimas, Gendis, jika kalian sudah siap, kita harus menjadwalkan pembacaan surat wasiat, mungkin awal minggu depan. Tentu saja, kata Dimas, tangannya otomatis merapikan dasi. Saya berasumsi semuanya cukup sederhana. Jeda Pak Hendra hampir tidak terlihat, kita akan mendiskusikan semuanya secara mendalam pada waktu yang tepat. Saya menangkap sesuatu dalam nada suaranya yang terlewatkan oleh Dimas. Sebuah kehati-hatian yang menunjukkan bahwa surat wasiat itu mungkin tidak sesederhana yang diasumsikan kakak saya. Saya akan meminta asisten saya berkoordinasi dengan kantor Bapak, lanjut Dimas. Saya rasa Gendis ingin hadir untuk bagian ketentuan keluarga,
meskipun masalah bisnis tidak akan benar-benar menjadi urusannya. Lagi-lagi, asumsi bahwa bisnis yang dibangun Bapak dari nol, perusahaan yang saya saksikan tumbuh melalui kerja keras larut malam, entah bagaimana berada di luar minat atau kemampuan saya. Sebenarnya, kata Pak Hendra hati-hati, saya yakin Gendis akan menganggap ketentuan bisnis sangat relevan dengan situasinya. Senyum Dimas sedikit memudar. Relevan bagaimana? Kita akan membahas semuanya secara komprehensif minggu depan, jawab sang pengacara diplomatis, lalu beranjak untuk memberi hormat kepada pelayat lain. Malam itu, sendirian di rumah Bapak untuk pertama kalinya sejak kematiannya, saya duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh catatan bisnis selama 40 tahun, foto keluarga, dan kenangan pribadi. Ruangan itu berbau parfum maskulinnya, dan buku-buku lama. Dimas sempat menawarkan bantuan untuk membersihkan barang-barang pribadi Bapak, yang saya tahu artinya adalah memastikan tidak ada barang berharga yang terlewatkan atau dibagikan dengan tidak semestinya. Saya menolak bantuannya dengan sopan. Di meja Bapak, saya menemukan amplop tertutup dengan nama saya tertulis dalam tulisan tangannya yang khas. Di dalamnya ada surat bertanggal 2 minggu sebelum kematiannya. Gendis sayang, jika kamu membaca ini, maka percakapan yang Bapak takutkan telah menjadi kenyataan. Sekarang, Dimas mungkin sudah memperjelas apa yang dia harapkan dari warisannya. Bapak ingin kamu mengerti bahwa apa yang diharapkan orang dan apa yang sebenarnya terjadi terkadang sangat berbeda. Tangan saya gemetar saat melanjutkan membaca. Kamu telah menghabiskan seluruh masa dewasamu percaya bahwa kesuksesan berarti menjadi diam, menurut, dan bersyukur atas sisa-sisa pengakuan yang datang padamu. Kamu telah melihat Dimas mengambil otoritas yang sebenarnya bukan miliknya, dan kamu menerimanya karena kamu pikir itulah peranmu dalam keluarga ini. Surat itu berlanjut selama 3 halaman, merinci kenangan yang telah saya lupakan. Saat-saat ketika Bapak secara khusus meminta masukan saya untuk keputusan bisnis besar, momen-momen ketika kecerdasan bisnis Dimas yang diagung-agungkan justru menciptakan masalah yang saya selesaikan secara diam-diam. Bapak telah membuat banyak kesalahan sebagai orang tua, lanjut Bapak. Kesalahan terbesar adalah membiarkan Dimas percaya bahwa warisan adalah tentang genetika, bukan kemampuan. Besok kamu akan mendapati bahwa Bapak telah menghabiskan waktu yang lama untuk memastikan masa depan perusahaan berada di tangan orang yang paling berkualifikasi untuk melindunginya. Paragraf terakhir membuat dada saya sesak oleh emosi dan antisipasi. Gendis, kamu tidak pernah butuh izin siapapun untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya menunggu seseorang menyadari bahwa kamu memang sudah luar biasa. Anggap ini sebagai pemberitahuan resmi dariku. Dunia akan segera menemukan apa yang telah Bapak ketahui selama ini, bahwa kamu bukan hanya mampu menjalankan perusahaan ini. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti apa artinya menghormati warisan yang kita bangun bersama. Saya membaca surat itu 3 kali sebelum maknanya benar-benar meresap. Bapak tidak hanya memasukkan saya dalam surat wasiatnya sebagai tambahan atau kewajiban keluarga. Beliau telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segala hal yang Dimas pikirkan tentang masa depannya. Pernahkah kalian mengalami momen ketika kalian menyadari seluruh hidup kalian akan berubah? Ketika semua yang kalian pikir mustahil tiba-tiba menjadi tak terelakkan? Pembacaan surat wasiat dijadwalkan hari Selasa pukul 2 siang. Saya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan pertemuan keluarga yang menjanjikan momen paling menarik dalam sejarah kami. Selasa siang tiba dengan cuaca yang cerah. Kantor pengacara itu berbau kayu jati tua dan kemewahan. Lingkungan di mana nasib besar ditentukan dan dinamika keluarga diubah secara permanen. Dimas tiba 15 menit lebih awal. Tentu saja, dia membawa Maya untuk dukungan moral dan mengenakan jas termahalnya, yang dia beli untuk penutupan akuisisi besar tahun lalu. Dia memperlakukan ini seperti rapat bisnis biasa di mana dia akan pergi dengan apa yang dia inginkan. Saya tiba tepat waktu, hanya membawa tas tangan dan surat Bapak, yang telah saya baca berulang kali hingga hafal di luar kepala. Dimas nyaris tidak menyapa saya selain ucapan, "Selamat siang," Gendis yang singkat sambil memeriksa apa yang tampak seperti pernyataan hukum yang telah disiapkan. Saya sudah meminta pengacara saya meninjau protokol warisan standar,
jelasnya kepada Pak Hendra saat kami duduk di ruang rapat. Hanya ingin memastikan semuanya ditangani secara efisien. Pak Hendra mengangguk sopan. Saya menghargai persiapan Anda, Dimas. Namun, saya harus menyebutkan bahwa surat wasiat Bapak Anda berisi beberapa ketentuan unik yang mungkin memerlukan diskusi tambahan. Unik bagaimana? Maya bertanya, suaranya sedikit menajam. Kita akan membahas semuanya secara sistematis, jawab sang pengacara sambil membuka map tebal. Bisa kita mulai. Dimas merapikan dasinya dan meraih pulpen emasnya, yang biasa ia gunakan untuk menandatangani kontrak penting. Dia siap mengklaim warisannya dengan kepercayaan diri yang sama sejak kecil. Pak Hendra memulai dengan bahasa hukum standar yang berbelit-belit. Kemudian dia sampai pada ketentuan substantif. Kepada putra saya, Dimas, bacanya. Saya tinggalkan hal-hal berikut. Koleksi jam tangan saya, set tongkat golf saya, keanggotaan klub golf Riverside, dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Dimas mengangguk setuju. Itu jelas barang-barang pribadi. Warisan yang sebenarnya pasti setelah ini. Selain itu, Pak Hendra melanjutkan, Dimas akan mewarisi villa keluarga di Puncak beserta seluruh isinya. Dimas tersenyum. Dia selalu menyukai villa itu, tapi saya bisa melihat dia menunggu hidangan utamanya, perusahaan, investasi, kekayaan nyata yang akan mengukuhkan posisinya sebagai penerus bisnis Bapak. Kepada putri saya, Gendis, Pak Hendra membaca berikutnya. Saya tinggalkan koleksi perhiasan nenek saya, semua foto keluarga dan kenangan pribadi, serta uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Sejauh ini, semuanya persis seperti yang diharapkan Dimas. Barang pribadi untuk kedua anak, hadiah uang yang sama, sementara aset bisnis dan properti utama akan menyusul. Dimas meraih pulpennya lagi. Sekarang, kata Pak Hendra, nadanya sedikit berubah, kita sampai pada aset bisnis dan ketentuan utama harta warisan. Dimas condong ke depan, siap menerima takdirnya sebagai kepala PT Surya Kencana. Saya tinggalkan PT Surya Kencana secara keseluruhan, termasuk semua anak perusahaan, aset properti, portofolio investasi, dan aset bisnis kepada putri saya, Gendis Surya, yang telah menunjukkan visi, integritas, dan kemampuan yang diperlukan untuk menghormati warisan yang telah saya bangun. Keheningan yang mengikuti begitu pekat, hingga saya bisa mendengar suara AC di langit-langit ruangan. Pulpen Dimas membeku di tengah jalan menuju garis tanda tangan dokumen yang tadinya ingin ia sahkan. Maaf, kata Dimas akhirnya, suaranya dikendalikan dengan hati-hati. Bisa Anda ulangi bagian terakhir itu? Pak Hendra mendongak dari surat wasiat dengan ketenangan profesional. PT Surya Kencana dan semua aset terkait diwariskan kepada Gendis. Wajah Dimas melewati beberapa perubahan warna. Pucat pasi, lalu merah padam, lalu hijau kekuningan yang serasi dengan warna dasinya. Pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, jawab Pak Hendra lembut. Bapak Anda sangat spesifik tentang ketentuan ini. Namun, ada klausul bersyarat yang memerlukan penjelasan tambahan. Klausul bersyarat. Sekarang, hal-hal akan menjadi sangat menarik. Gendis mewarisi kepemilikan penuh dan kendali atas PT Surya Kencana, lanjut pengacara itu dengan satu syarat. Dimas akan tetap pada posisinya saat ini sebagai Direktur Penjualan Regional, melapor langsung kepada Gendis sebagai CEO untuk jangka waktu minimal 2 tahun. Gaji dan tunjangannya akan tetap sama, asalkan dia memenuhi kewajiban pekerjaannya secara profesional, dan tanpa mencampuri operasional perusahaan. Ruangan itu begitu sunyi. Dokumen warisan yang disiapkan Dimas tergeletak terlupakan di meja saat dia memproses apa yang baru saja terjadi. Dia tidak hanya gagal mewarisi perusahaan, dia telah diturunkan pangkatnya menjadi karyawan adik perempuannya sendiri. Ini konyol, bisik Maya cukup keras untuk didengar semua orang. Bapak pasti sedang tidak sadar saat menulis ini. Ibu Maya, kata Pak Hendra tegas. Saya bisa menjamin bahwa mertua Anda sepenuhnya sadar saat memfinalisasi wasiat ini. Bahkan, beliau secara khusus mengantisipasi pertanyaan tentang kapasitas mentalnya dan menyertakan dokumentasi tambahan untuk memverifikasi kompetensinya. Dimas akhirnya menemukan suaranya. Dokumentasi tambahan apa? Pak Hendra mengeluarkan map lain. Evaluasi psikologis dari 2 spesialis independen,
keduanya dilakukan dalam 6 bulan terakhir. Penilaian medis yang mengonfirmasi ketajaman mentalnya, dan rekaman testimoni video yang menjelaskan alasan di balik keputusan warisan ini. Testimoni video. Bapak benar-benar menciptakan bukti untuk mencegah Dimas menggugat wasiat tersebut. Bahkan dari balik kubur, beliau telah mengalahkan asumsi putranya tentang siapa yang layak memegang kendali. Saya ingin lihat video itu, tuntut Dimas. Tentu, meskipun saya harus memperingatkan Anda, Bapak Anda cukup eksplisit mengenai kekhawatirannya terhadap penilaian bisnis dan kemampuan kepemimpinan Anda. Rahang Dimas mengatup rapat. Dia sedang belajar secara langsung bahwa kepercayaan diri tidak sama dengan kompetensi, dan bahwa asumsi tentang warisan berdasarkan urutan kelahiran tidak selalu sejalan dengan penilaian orang tua tentang kualifikasi nyata. Saya duduk di sana menyerap besarnya hal yang baru saja terjadi. Mencoba memproses fakta bahwa saya baru saja mewarisi perusahaan bernilai triliunan rupiah yang sepanjang hidup saya dikatakan berada di luar kemampuan saya. Menurut kalian apa langkah Dimas selanjutnya? Tulis prediksi kalian di bawah karena drama keluarga ini baru saja dimulai. Testimoni video itu adalah segala yang saya harapkan dan lebih dari itu. Bapak, tampak lemah namun pikirannya tajam, duduk di tempat tidur rumah sakit hanya 3 minggu sebelum kematiannya, menjelaskan keputusannya dengan ketepatan metodis yang telah membangun PT Surya Kencana dari perusahaan kecil menjadi kekuatan besar di kawasan ini. Dimas telah menghabiskan seluruh kariernya berasumsi bahwa otoritas datang dari hak istimewa, bukan pencapaian, kata Bapak langsung ke kamera. Dia tidak pernah menciptakan strategi bisnis yang sukses, tidak pernah memecahkan masalah operasional yang kompleks, dan tidak pernah menunjukkan kesabaran yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Angka penjualannya memadai hanya karena saya menugaskan dia untuk menangani klien-klien kami yang paling mapan. Dimas bergeser tidak nyaman di kursinya saat suara rekaman ayahnya terus membongkar reputasi profesionalnya dengan ketajaman bedah. Gendis, di sisi lain, telah diam-diam menangani tantangan bisnis yang kompleks selama bertahun-tahun. Dia merestrukturisasi sistem pembayaran vendor kami, mengidentifikasi penghematan biaya yang meningkatkan margin keuntungan sebesar 8%, dan telah mengelola urusan bisnis pribadi saya dengan kompetensi luar biasa. Saya sempat melupakan beberapa proyek itu, tugas-tugas yang diremehkan Dimas sebagai pekerjaan administratif ketika Bapak menyebutkannya saat makan malam keluarga. Ternyata, Bapak memperhatikan kontribusi saya lebih dari yang saya sadari. Keputusan untuk membuat Dimas melapor kepada Gendis sebagai karyawan bukanlah hukuman, lanjut Bapak, ini adalah pendidikan. Mungkin bekerja di bawah kepemimpinan yang benar-benar efektif akan mengajarinya kerendahan hati dan etos kerja yang tidak pernah ia kembangkan. Pengacara menghentikan video. Wajah Dimas berubah dari merah menjadi ungu, dan Maya tampak ingin melemparkan sesuatu yang mahal ke dinding. Ini pembunuhan karakter, geram Dimas. Bapak jelas pahit karena penyakitnya, melampiaskan rasa frustrasinya pada anggota keluarga yang mencoba mendukungnya. Mendukungnya bagaimana? Tanya saya pelan. Itu pertama kalinya saya bicara sejak pembacaan wasiat dimulai, dan suara saya terdengar lebih mantap dari yang saya rasakan. Dengan muncul 2 kali seminggu untuk membahas skor golfmu? Dengan menjadwalkan rapat bisnis saat beliau sedang menjalani kemoterapi? Saya menangani operasi perusahaan yang kritis. Balas Dimas. Seseorang harus menjaga hubungan klien sementara kamu bermain menjadi perawat. Bermain menjadi perawat. Lagi-lagi. Pengabaian otomatis Dimas terhadap apapun yang membutuhkan kecerdasan emosional atau kepedulian tulus sebagai sesuatu yang kurang penting dibanding versinya tentang kepemimpinan bisnis. Pak Hendra berdehem diplomatis. Mungkin kita harus meninjau implikasi praktis dari ketentuan warisan ini. Gendis, sebagai pemilik dan CEO baru, Anda perlu membuat beberapa keputusan segera mengenai operasional perusahaan. Saya mengeluarkan map kulit yang saya bawa. Sementara Dimas sibuk menyiapkan dokumen warisan standar, saya telah meninjau catatan keuangan perusahaan selama 6 bulan yang aksesnya diberikan Bapak selama beliau sakit. Sebenarnya, kata saya sambil membuka map, saya sudah mengidentifikasi beberapa perbaikan operasional yang harus segera diterapkan. Dimas tertawa tajam dan meremehkan. Gendis,
Kamu tidak bisa begitu saja melenggang ke posisi CEO dan mulai membuat perubahan. Menjalankan perusahaan butuh pengalaman dalam perencanaan strategis, manajemen risiko, keputusan personel. Maksudmu seperti perencanaan strategis yang menyebabkan bencana akun PT Jaya Abadi kuartal lalu? Saya memotong, mengeluarkan laporan spesifik. Saat kamu menjanjikan jadwal pengiriman yang tidak bisa kita penuhi dan membuat kita kehilangan klien senilai 20 miliar rupiah. Mulut Dimas menganga tanpa suara. Dia jelas lupa bahwa saya dikirimi salinan semua laporan insiden yang diterima Bapak tentang kekacauan itu. Atau keahlian manajemen risiko yang kamu tunjukkan saat kamu mengesahkan ekspansi ke Surabaya tanpa riset pasar yang benar? Ekspansi yang membuat kita rugi 4 miliar rupiah sebelum Bapak diam-diam menutupnya? Maya mengulurkan tangan dan menahan lengan Dimas saat suaminya itu mulai berdiri. Dia bisa melihat perdebatan ini tidak menguntungkan mereka. Adapun keputusan personel, lanjut saya berasumsi kamu merujuk pada rekomendasimu untuk memecat Ibu Janet dari bagian akuntansi karena dia mempertanyakan laporan pengeluaranmu. Ibu Janet yang sama yang menemukan kesalahan penagihan yang menyelamatkan kita 600 juta rupiah dalam kelebihan pembayaran kepada vendor. Pak Hendra menyaksikan pertukaran ini dengan ketertarikan seolah sedang menonton pertandingan catur di mana satu pemain baru menyadari bahwa mereka selama ini bermain dam-daman. Gendis, kata Dimas melalui gigi yang terkatup rapat. Kamu hanya mengambil kejadian-kejadian kecil yang terisolasi untuk membuat dirimu terlihat kompeten. Saya tersenyum. Ada kepuasan mendalam dalam menanggapi bertahun-tahun sikap merendahkan dengan fakta dan dokumentasi nyata. Dimas, saya tidak mencoba membuat diri saya terlihat kompeten. Saya sedang menunjukkan bahwa saya memang kompeten. Itu ada bedanya. Saya mengeluarkan set dokumen lain. Sebagai contoh, tahukah kamu bahwa analisis retensi klien yang saya selesaikan untuk Bapak tahun lalu mengidentifikasi 12 akun yang berisiko, dan strategi intervensi yang saya rekomendasikan membantu mempertahankan 11 di antaranya, menyelamatkan pendapatan tahunan sekitar 18 miliar rupiah. Dimas terdiam 1000 bahasa. Begitu juga Maya. Atau bahwa studi efisiensi operasional yang saya lakukan mengidentifikasi redundansi dalam proses manufaktur kita yang bisa mengurangi biaya produksi sebesar 12% tanpa mempengaruhi kualitas atau jadwal pengiriman? Pak Hendra condong ke depan dengan minat besar. Anda telah melakukan analisis operasional untuk PT Surya Kencana selama 3 tahun terakhir? Benar. Bapak meminta saya meninjau berbagai aspek bisnis dan memberikan rekomendasi. Saya pikir itu hanya untuk membantu saya memahami perusahaan dengan lebih baik. Ternyata, itu sebenarnya adalah wawancara kerja. Wawancara kerja terlama dalam sejarah korporat, dan sepertinya saya lulus dengan hasil memuaskan. Dimas akhirnya menemukan suaranya lagi. Bahkan jika kamu pernah melakukan pekerjaan analisis, itu tidak sama dengan menjalankan seluruh perusahaan. Kamu tidak punya pengalaman dalam kepemimpinan, dalam mengelola karyawan, dalam tekanan pengambilan keputusan eksekutif sehari-hari. Kamu benar, saya setuju. Saya tidak punya pengalaman menjalankan perusahaan. Tapi saya punya pengalaman bekerja dengan Bapak untuk memahami setiap aspek bisnis ini dari level operasi terbawah hingga perencanaan strategis. Saya tahu nama-nama karyawan kita, kekuatan mereka, kekhawatiran mereka tentang arah perusahaan. Kapan terakhir kali kamu menghabiskan waktu di lantai pabrik berbicara dengan orang-orang yang benar-benar membuat produk kita? Keheningan Dimas adalah jawaban yang cukup. Saya juga tahu, lanjut saya, bahwa staf penjualan terbaik kita, Putri, sedang mempertimbangkan tawaran dari pesaing terbesar kita, dan kepala manufaktur kita, Pak Toto, merasa frustrasi dengan kesenjangan komunikasi antara bagian penjualan dan produksi yang menyebabkan janji pelanggan yang tidak realistis. Saya mempelajari kedua hal itu selama kunjungan harian saya ke kantor Bapak ketika karyawan merasa nyaman berbagi kekhawatiran mereka dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Ini adalah tantangan operasional yang memerlukan perhatian segera dari kepemimpinan, kata saya. Dan untungnya, saya telah menyiapkan solusi untuk dipresentasikan kepada CEO baru. Saya berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis, tersenyum pada ekspresi Dimas yang semakin tidak nyaman, yaitu saya, omong-omong.
Pernahkah kalian merasa sangat diremehkan dan kemudian mendapat kesempatan sempurna untuk membuktikan bahwa semua orang salah, karena apa yang terjadi selanjutnya akan sangat memuaskan? Senin pagi pertama dalam kehidupan baru saya sebagai CEO tiba dengan sinar matahari yang cerah, membuat segala sesuatu terasa mungkin. Saya menghabiskan akhir pekan meninjau file personel, proyeksi keuangan, dan laporan operasional, bersiap untuk percakapan paling menantang dalam kehidupan profesional saya. Dimas telah meminta pertemuan pribadi sebelum pengumuman seluruh perusahaan, mungkin berharap untuk menegosiasikan semacam kesepakatan yang bisa menyelamatkan harga dirinya. Saya setuju menemuinya di kantor bapak kantor saya sekarang. Meskipun transisi ini masih terasa tidak nyata, dia tiba tepat pukul 8 pagi membawa tas kulit dan mengenakan ekspresi bisnis yang serius. Tatapan yang sama yang ia gunakan saat mencoba meyakinkan bapak untuk mengakuisisi perusahaan tekstil yang gagal itu. Gendis, dia memulai, duduk di kursi di depan meja jati besar milik bapak. Saya sudah memikirkan situasi ini selama akhir pekan. Saya yakin kamu sudah memikirkannya, jawab saya, merapikan tumpukan laporan prioritas pagi itu. Satu hal yang diajarkan bapak kepada saya, persiapan dan pengorganisasian menunjukkan kompetensi bahkan sebelum kita berbicara. Dengar, saya tahu kamu pikir kamu siap untuk ini, tapi menjalankan perusahaan lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Nada bicara Dimas kembali merendahkan dengan gaya yang terukur. Stresnya, tanggung jawabnya, pengambilan keputusan yang konstan. Ini tidak seperti pekerjaan proyek yang selama ini kamu lakukan. Saya mendongak dari kertas-kertas saya. Dimas, menurutmu apa sebenarnya yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir? Tugas administratif, analisis, pekerjaan pendukung, dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Pekerjaan penting memang, tapi tidak sama dengan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis, saya mengulang. Seperti strategimu untuk berekspansi ke pasar Surabaya tanpa meriset regulasi lokal? Atau keputusan strategis untuk menjanjikan jadwal pengiriman akun PT Jaya Abadi yang tidak bisa dipenuhi tim produksi kita? Rahang Dimas mengeras. Kamu tidak bisa menjalankan perusahaan dengan terus mengungkit kesalahan masa lalu. Kamu benar sekali, saya setuju. Itulah sebabnya kita perlu fokus untuk mencegah kesalahan di masa depan. Bicara soal itu, saya sudah menjadwalkan pertemuan dengan Putri sore ini untuk membahas kekhawatirannya tentang tawaran dari PT Bintang Terang. Mata Dimas sedikit melebar. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Karena saya memperhatikan karyawan kita, bukannya memperlakukan mereka seperti pajangan di latar belakang. Saya mengeluarkan file Putri. Dia telah menjadi staf penjualan terbaik kita selama 3 tahun berturut-turut dan dia mempertimbangkan untuk pergi karena dia merasa tidak dihargai dan dikucilkan dari diskusi strategis. Putri baik-baik saja, kata Dimas cepat. Dia hanya sedang bernegosiasi untuk struktur komisi yang lebih baik. Sebenarnya, dia sedang bernegosiasi dengan PT Bintang Terang untuk posisi manajer penjualan senior yang akan melipat gandakan gajinya dan memberinya partisipasi saham. Saya membuka file untuk menunjukkan tawaran kompetitif itu kepada Dimas. Tawaran yang tidak bisa ditandingi oleh struktur kompensasi kita saat ini kecuali kita melakukan penyesuaian kreatif pada peran dan tanggung jawabnya. Dimas menatap dokumen itu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Putri membawanya kepada saya Jumat sore lalu. Ternyata, dia cukup mempercayai saya untuk mendiskusikan kekhawatiran kariernya secara jujur daripada pergi begitu saja tanpa pemberitahuan. Kenyataannya adalah, Putri datang kepada saya karena dia melihat bagaimana saya mendukung Bapak selama sakit dan melihat bagaimana saya berinteraksi dengan karyawan di acara perusahaan. Tidak seperti Dimas, yang memperlakukan staf seperti perabot yang sesekali butuh perawatan. Saya menghabiskan bertahun-tahun mempelajari nama mereka, bertanya tentang keluarga mereka, dan benar-benar mendengarkan kekhawatiran profesional mereka. Apa yang kamu katakan padanya? Tanya Dimas. Bahwa saya akan meninjau situasinya dan memberikan tanggapan komprehensif pada hari Rabu. Saya menutup file Putri, yang membawa kita pada keputusan eksekutif resmi pertama kita. Dimas, keputusan kita? Keputusanmu? Sebenarnya, sebagai direktur penjualan regional yang melapor kepada saya ingin kamu merekomendasikan bagaimana kita harus merestrukturisasi kompensasi tim penjualan,
untuk mempertahankan talenta terbaik sambil tetap menjaga margin keuntungan. Dimas tampak seperti baru saja saya minta menyelesaikan soal kalkulus dalam bahasa kuno. Itu bukan bidang keahlian saya. Kompensasi penjualan bukan bidang keahlianmu? Saya mengangkat alis. Dimas, kamu sudah di bagian penjualan selama 8 tahun. Jika kamu tidak mengerti bagaimana struktur komisi bekerja, apa sebenarnya kontribusimu untuk perusahaan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dimas baru menyadari bahwa dia telah menyudutkan dirinya sendiri. Saya menangani hubungan klien, katanya akhirnya. Kemitraan strategis, negosiasi tingkat tinggi. Bagus. Kalau begitu kamu bisa menjelaskan kepada saya mengapa tingkat retensi klien kita turun 6% selama 2 tahun terakhir, sementara skor kepuasan pelanggan kita menurun di 4 dari 5 kategori layanan. Saya mengeluarkan laporan lain dengan tab merah yang menunjukkan penurunan metrik kinerja. Bapak telah melacak tren ini selama berbulan-bulan, semakin khawatir dengan arah divisi penjualan Dimas. Angka-angka itu dipengaruhi oleh kondisi pasar, protes Dimas. Tren industri, faktor ekonomi di luar kendali kita. Teori yang menarik, kecuali pesaing utama kita, PT Bintang Terang, telah meningkatkan pangsa pasar mereka sebesar 12% dalam periode yang sama. Saya memutar laporan itu agar Dimas bisa melihat analisis komparatifnya. Pasar yang sama, faktor ekonomi yang sama, hasil yang lebih baik. Kepercayaan diri Dimas menguap seperti kabut pagi. Untuk pertama kalinya dalam hubungan profesional kami, dia diminta bertanggung jawab atas data kinerja nyata, bukan dievaluasi berdasarkan pesona dan koneksi keluarga. Gendis, kamu terlalu mikromanajemen pada detail yang tidak mencerminkan gambaran besar. Dimas, saya memeriksa detail yang menciptakan gambaran besar. Saya berdiri dan berjalan memutari meja untuk duduk di kursi di sampingnya, seperti yang biasa Bapak lakukan saat ingin bicara serius. Boleh saya tanya sesuatu yang jujur? Kapan terakhir kali kamu menghasilkan hubungan klien baru? Bukan warisan dari jaringan Bapak, bukan sekadar memelihara akun yang sudah ada, tapi benar-benar mengidentifikasi dan mengamankan kemitraan bisnis baru? Dimas terdiam lama. Pengembangan klien adalah proses yang kompleks. Butuh waktu untuk membangun hubungan. Sudah 3 tahun, saya memotong lembut. 3 tahun sejak kamu membawa klien baru yang menghasilkan pendapatan berarti bagi perusahaan ini. Pernyataan itu menetap di antara kami seperti diagnosis medis yang tidak ingin didengar namun perlu diakui. Apa yang ingin kamu katakan, Gendis? Saya ingin mengatakan bahwa mulai saat ini, peranmu akan berubah. Kamu akan tetap sebagai direktur penjualan regional, tapi dengan metrik kinerja dan langkah akuntabilitas yang spesifik. Putri akan dipromosikan menjadi manajer penjualan senior dengan tanggung jawab yang diperluas untuk pengembangan klien baru. Dan kamu akan bekerja langsung dengan saya dalam rencana pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan penjualan nyatamu. Wajah Dimas berubah warna. Kamu menurunkanku. Saya mendefinisikan tanggung jawab pekerjaanmu dengan jelas untuk pertama kalinya dalam kariermu. Saya tersenyum. Anggap saja ini sebagai pendidikan profesional. Jenis pendidikan yang Bapak harapkan kamu kembangkan secara alami, tapi beliau sadar butuh dorongan yang lebih terstruktur. Dimas berdiri tiba-tiba. Tas koper kulitnya dicengkeram kuat hingga buku jarinya memutih. Ini penghinaan. Dimas, ini akuntabilitas. Ada bedanya. Saat dia mencapai pintu, saya memanggilnya. Oh, dan Dimas, pengumuman seluruh perusahaan tentang transisi kepemilikan dijadwalkan jam 10 pagi ini. Saya butuh kamu di sana untuk menunjukkan dukunganmu pada struktur kepemimpinan baru. Dia berhenti dengan tangan di gagang pintu. Dan jika saya menolak, maka kamu akan membuktikan bahwa pekerjaanmu di sini tidak cocok dengan kesuksesan perusahaan, jawab saya tenang. Yang akan membuat pemutusan hubungan kerjamu jauh lebih mudah untuk dibenarkan. Dimas pergi tanpa sepatah kata pun, mungkin untuk menelepon Maya dan menjelaskan bagaimana adik perempuannya baru saja mengalahkannya di ronde pertama hubungan profesional baru mereka. Saya duduk di kursi Bapak, dikelilingi oleh tantangan dan peluang menjalankan PT Surya Kencana, merasa takut sekaligus bersemangat secara bersamaan. Segala sesuatu yang dikatakan mustahil kepada saya sekarang hanyalah daftar pekerjaan Selasa pagi saya.
Menurut kalian apa yang terjadi saat seluruh perusahaan tahu tentang CEO baru mereka? Karena reaksi Dimas barusan hanyalah pemanasan. Pengumuman seluruh perusahaan dijadwalkan di ruang rapat utama kami, yang bisa menampung sekitar 50 orang jika diatur dengan efisien. Saya sudah meminta manajer kantor kami, Sandra, untuk mengirimkan pemberitahuan rapat pada Jumat sore dengan detail minimal. Hanya pembaruan penting perusahaan dari kepemimpinan baru. Pukul 9.45 pagi. Ruangan itu sudah berdengung dengan spekulasi dan energi yang gugup. Karyawan memenuhi setiap kursi dan berjejer di dinding. Ekspresi mereka berkisar dari penasaran hingga cemas. PT Surya Kencana tidak pernah mengadakan rapat umum mendadak kecuali ada sesuatu yang signifikan terjadi. Dimas tiba tepat pukul 10.00 duduk di barisan belakang seperti murid yang berharap tidak dipanggil oleh guru. Ekspresinya dijaga netral, meskipun saya bisa melihat ketegangan di bahunya. Saya berjalan ke depan ruangan membawa map kulit lusuh milik Bapak. Map yang sama yang beliau gunakan untuk rapat-rapat penting sepanjang masa kecil saya. Di dalamnya ada catatan yang saya siapkan selama akhir pekan. Meskipun saya sudah hafal sebagian besar dari apa yang ingin saya katakan. Selamat pagi, semuanya. Suara saya terdengar jelas di seluruh ruangan, lebih kuat dan percaya diri dari yang saya bayangkan. Saya tahu kalian bertanya-tanya tentang alasan rapat ini, jadi saya akan langsung ke intinya. Saya berhenti sejenak, melihat sekeliling ruangan pada wajah-wajah yang sudah bertahun-tahun saya lihat selama kunjungan saya ke kantor Bapak. Putri duduk di barisan depan, ekspresinya penuh perhatian namun waspada. Pak Toto dari bagian manufaktur mengangguk menyemangati dari bagian tengah. Sandra, yang telah menjadi asisten administrasi Bapak selama 15 tahun, tersenyum dengan antisipasi. Seperti yang kalian ketahui, wafatnya Bapak minggu lalu menandai akhir dari sebuah era bagi PT Surya Kencana. Apa yang mungkin belum kalian ketahui adalah bahwa beliau menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan transisi ini, termasuk membuat beberapa keputusan yang mungkin mengejutkan kalian. Saya membuka map dan mengeluarkan salinan dokumen warisan, memegangnya agar semua orang bisa melihat. Efektif segera, saya adalah pemilik dan CEO baru PT Surya Kencana. Keheningan yang mengikuti begitu dalam. Saya melihat para karyawan memproses informasi ini dengan ekspresi mulai dari kaget, bingung, hingga yang tampak mencurigakan seperti rasa lega. Saya tahu ini tidak terduga, lanjut saya. Banyak dari kalian mungkin berasumsi Dimas yang akan mewarisi perusahaan mengingat ekspektasi tradisional tentang suksesi keluarga. Saya melihat Dimas bergeser tidak nyaman di kursi baris belakangnya. Namun, Bapak membuat keputusan ini berdasarkan penilaiannya tentang siapa yang paling berkualifikasi untuk menjaga nilai-nilai perusahaan sambil memastikan pertumbuhan dan kesuksesannya yang berkelanjutan. Putri mengangkat tangannya ragu-ragu. Gendis, maaf sebelumnya, tapi apakah Anda punya pengalaman menjalankan perusahaan? Pertanyaan yang bagus, Putri. Dan jawaban jujurnya adalah tidak. Saya tidak punya pengalaman sebagai CEO, tapi saya punya pengalaman 3 tahun menganalisis setiap aspek operasional perusahaan ini, bekerja langsung dengan Bapak untuk memahami tantangan dan peluang kita. Saya berjalan lebih dekat ke barisan depan. Yang lebih penting, saya punya visi yang jelas untuk masa depan kita yang dibangun di atas fondasi yang telah Bapak tegakkan. Saya tahu nama kalian masing-masing, peran kalian, kontribusi kalian bagi kesuksesan kita. Saya mengerti bahwa kekuatan perusahaan kita berasal dari manusianya, bukan hanya margin keuntungan kita. Pak Toto angkat bicara dari bagian tengah. Bagaimana dengan Dimas? Apa perannya nanti? Saya melirik ke barisan belakang di mana Dimas sedang mempelajari cangkir kopinya dengan konsentrasi tinggi. Dimas akan tetap menjabat sebagai Direktur Penjualan Regional, melapor kepada saya sebagai CEO. Pengalamannya dengan hubungan klien yang sudah mapan akan berharga saat kita bekerja untuk memperkuat posisi pasar kita. Itu adalah bahasa diplomatis untuk apa yang mungkin dimengerti oleh semua orang di ruangan itu. Dimas telah diturunkan pangkatnya dari putra mahkota menjadi karyawan tingkat menengah. Saya ingin transparan dengan kalian semua tentang prioritas saya, lanjut saya, mengeluarkan dokumen lain. Pertama, kita akan meninjau kompensasi dan peluang kemajuan yang mencerminkan kontribusi nyata kalian. Putri.
Saya ingin mendiskusikan promosimu menjadi manajer penjualan senior setelah rapat ini. Wajah Putri cerah karena terkejut dan bersyukur. Di seluruh ruangan, saya melihat karyawan lain saling bertukar pandang yang menunjukkan bahwa inilah jenis pengakuan yang selama ini mereka harapkan namun tidak didapatkan. Kedua, kita menerapkan protokol komunikasi baru yang memastikan kekhawatiran dan saran kalian sampai ke pimpinan, bukannya hilang dalam lapisan birokrasi. Pak Toto, saya ingin mendengar rekomendasi Anda untuk meningkatkan koordinasi antara bagian penjualan dan produksi. Pak Toto mengangguk antusias. Ini adalah percakapan yang telah ia coba lakukan selama berbulan-bulan dengan keberhasilan terbatas. Ketiga, kita membangun program pengembangan profesional yang membantu karyawan memajukan karier mereka sambil memperkuat nilai mereka bagi perusahaan. Pelatihan, pendidikan, dukungan, peluang bimbingan investasi pada manusia yang memberikan hasil dalam loyalitas dan kinerja. Saya bisa melihat Dimas di sudut mata saya. Ekspresinya semakin tidak nyaman saat saya menguraikan inisiatif yang menyoroti segala sesuatu yang kurang dari pendekatan kepemimpinannya. Terakhir, kata saya, kita akan memodernisasi sistem operasional kita untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan administratif yang menciptakan frustrasi bagi karyawan dan klien. Sandra benar-benar berseri-seri mendengar pengumuman ini. Dia sudah meminta peningkatan sistem selama 2 tahun tanpa hasil. Saya tahu perubahan bisa meresahkan, lanjut saya, terutama bila terjadi dengan cepat, tapi saya ingin kalian mengerti bahwa perubahan ini dirancang untuk memperkuat perusahaan ini, bukan mengacaukannya. Bapak membangun PT Surya Kencana di atas prinsip integritas, kualitas, dan rasa hormat kepada orang-orang yang memungkinkan kesuksesan kita. Prinsip-prinsip itu tidak berubah. Saya menutup map dan melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Yang berubah adalah komitmen kita untuk menjalankan prinsip-prinsip itu dalam operasional harian kita. Kita akan menjadi jenis perusahaan yang dibanggakan oleh karyawannya, bukan sekadar bersyukur karena punya pekerjaan di sini. Tepuk tangan dimulai perlahan dari Sandra dan Pak Toto, lalu menyebar ke seluruh ruangan saat para karyawan menyadari bahwa transisi ini mungkin benar-benar memperbaiki kehidupan profesional mereka bukannya memperumitnya. Saat orang-orang mulai keluar dari ruang rapat, banyak yang berhenti untuk memberi selamat kepada saya atau mengajukan pertanyaan lanjutan tentang inisiatif spesifik. Putri menunggu sampai kerumunan menipis sebelum mendekat. Gendis, saya tidak bisa menggambarkan betapa berartinya ini bagi saya. Promosi itu, ya, tapi juga perasaan bahwa akhirnya ada seseorang yang mengerti apa yang selama ini kita hadapi. Apa yang selama ini kita hadapi? Saya mengulang sambil menekankan kata kita. Putri, mulai hari ini, kita adalah mitra dalam menyukseskan perusahaan ini. Wawasanmu tentang operasi penjualan akan sangat krusial bagi pertumbuhan kita. Dimas telah menyelinap keluar saat tepuk tangan tanpa bicara kepada siapapun. Saya tidak terkejut. Rapat ini mungkin terasa seperti menyaksikan pembacaan berita duka cita profesionalnya sendiri. Namun saat saya berdiri di ruang rapat itu, dikelilingi oleh karyawan yang tampak bersemangat alih-alih cemas tentang masa depan mereka, saya menyadari sesuatu yang penting. Saya tidak hanya mewarisi perusahaan Bapak. Saya akhirnya menjadi pemimpin yang selama ini saya mampu. Pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa sepenuhnya siap menghadapi tantangan di depan. Besok akan membawa upaya tak terelakkan dari Dimas untuk merusak otoritas saya, anggota dewan yang mungkin mempertanyakan kualifikasi saya, dan klien yang akan butuh jaminan tentang kontinuitas kepemimpinan. Tapi hari ini saya berada tepat di tempat yang seharusnya. Pembalasan dendam Dimas datang dalam bentuk rapat direksi mendadak yang ia panggil pada Kamis pagi tanpa berkonsultasi dengan saya. Saya menemukan perkembangan menyenangkan ini ketika tiba di kantor dan mendapati 3 anggota dewan duduk di ruang rapat kami tampak tidak nyaman dan sering memeriksa jam tangan mereka. Gendis, kata Dimas saat saya masuk, senyumnya setajam pisau. Terima kasih sudah bergabung. Saya pikir akan sangat membantu untuk mengadakan diskusi jujur tentang periode transisi perusahaan. Diskusi jujur. Dalam bahasa korporat, itu biasanya berarti seseorang akan segera dibantai secara profesional di depan saksi mata. Tentu saja, jawab saya,
duduk di kursi di kepala meja. Kursi Bapak. Kursi saya sekarang. Padahal Dimas jelas berharap saya akan mengambil salah satu kursi samping seperti eksekutif junior yang sedang dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Anggota Dewan Ibu Sinta bergeser gelisah di kursinya. Gendis, kami ingin mendukungmu selama transisi ini. Tapi Dimas telah menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang kontinuitas operasional. Kontinuitas operasional. Dimas rupanya sibuk selama akhir pekan menciptakan istilah-istilah korporat untuk menutupi egonya yang terluka sebagai kekhawatiran profesional. Kekhawatiran spesifik apa? Tanya saya sambil membuka map kulit dan mengeluarkan laporan operasional mingguan yang telah saya siapkan. Siap menghadapi rapat jebakan ternyata menjadi keterampilan yang berguna. Begini, lanjut Ibu Sinta, melirik Dimas untuk dukungan. Ada pertanyaan tentang hubungan klien. Dimas telah menjadi poin kontak utama kita dengan akun-akun besar selama bertahun-tahun. Ada kekhawatiran tentang menjaga kemitraan tersebut selama perubahan kepemimpinan. Dimas condong ke depan, merasakan momennya. Saya sudah menerima telepon dari 3 klien yang menyatakan ketidakpastian tentang arah perusahaan. Mereka merasa nyaman dengan saya, tapi mereka tidak mengenalmu dalam kapasitas bisnis. Klien mana? Tanya saya tenang. Jeda Dimas hampir tidak terasa, tapi saya menangkapnya. Grup Abadi, PT Surya Tekno, dan Bintang Terang. Pilihan yang menarik. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menggulir log panggilan terbaru. Menarik sekali, Dimas, karena saya baru saja bicara dengan Ibu Jennifer dari Grup Abadi kemarin sore. Beliau menelepon untuk mengucapkan selamat atas promosi saya dan mengonfirmasi rapat tinjauan kuartalan kita minggu depan. Saya menunjukkan log panggilan itu kepada Ibu Sinta. Beliau secara khusus menyebutkan terkesan dengan analisis operasional yang saya berikan kepada Bapak bulan lalu. Ekspresi percaya diri Dimas sedikit goyah. Adapun PT Surya Tekno, lanjut saya, Pak David Surya mengirim bunga ke pemakaman dengan catatan bahwa beliau menantikan untuk bekerja sama dengan putri Pak Surya yang sangat membuatnya terkesan selama negosiasi kontrak. Saya mengeluarkan kartu itu, yang saya bawa khusus jika Dimas mencoba strategi ini. Dan PT Bintang Terang? Tanya anggota Dewan Pak Budi. PT Bintang Terang sudah bukan klien kita selama 8 bulan, jawab saya tenang. Mereka mengakhiri kontrak setelah Dimas menjanjikan jadwal pengiriman yang tidak bisa dipenuhi oleh tim produksi kita. Putri, manajer penjualan senior kita yang baru, sebenarnya sedang dalam diskusi untuk memenangkan mereka kembali. Keheningan yang mengikuti adalah suara kredibilitas Dimas yang menguap seketika. Ibu Sinta tampak seperti baru menyadari bahwa dia telah dipanggil ke rapat dengan alasan palsu. Dimas, kata Pak Budi hati-hati. Anda bilang kepada kami ini adalah klien aktif dengan kekhawatiran mendesak, memang ada kekhawatiran. Desak Dimas, suaranya sedikit meninggi. Gendis tidak punya pengalaman dengan hubungan klien tingkat tinggi. Dia hanya melakukan pekerjaan administratif, bukan pengembangan bisnis strategis. Saya tersenyum. Sebenarnya, Dimas, mari saya bagikan beberapa pengembangan bisnis strategis kepada Dewan. Saya mengeluarkan map lain. Selama 3 tahun terakhir, saya telah melakukan analisis pasar dan mengidentifikasi peluang ekspansi yang diminta Bapak untuk saya riset. Saya membagikan salinan laporan komprehensif yang telah saya siapkan. Analisis ini mengidentifikasi pasar baru yang potensial senilai sekitar 28 miliar rupiah dalam pendapatan tahunan bersama dengan perbaikan operasional yang bisa mengurangi biaya sebesar 15%. Ibu Sinta membalik-balik halaman, alisnya terangkat di setiap bagian. Gendis, ini sangat teliti. Apakah rekomendasi ini sudah diimplementasikan? Beberapa sudah. Bapak menyetujui strategi konsolidasi vendor, yang telah menghemat kita 400 juta rupiah kuartal ini. Rekomendasi ekspansi masih menunggu persetujuan kepemimpinan baru. Saya berhenti sejenak, melihat langsung ke arah Dimas. Bapak ingin melihat bagaimana CEO baru akan menangani perencanaan strategis sebelum melanjutkan inisiatif besar. Pak Budi menutup salinan laporannya dengan ekspresi yang menunjukkan dia sedang menilai ulang semua yang telah dikatakan Dimas tentang kualifikasi saya. Dimas, katanya pelan, Anda sudah bekerja di sini selama 8 tahun. Pernahkah Anda menghasilkan analisis strategis dengan kualitas seperti ini?
Rahang Dimas bekerja keras tanpa kata-kata. Strategi bukan hanya soal analisis. Ini soal implementasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan di bawah tekanan. Kamu benar sekali, saya setuju. Yang membawa kita pada implementasi. Ibu Sinta, saya ingin persetujuan Dewan untuk melanjutkan ekspansi ke pasar Medan. Analisis saya menunjukkan kita bisa mengamankan 3 klien baru dalam waktu 6 bulan, menghasilkan pendapatan tahun pertama sekitar 8 miliar rupiah. Ibu Sinta tampak terkesan. Apa yang dibutuhkan untuk implementasi? Investasi awal sebesar 2 miliar rupiah untuk peralatan dan personel dengan proyeksi titik impas di bulan ke-8. Saya sudah mengidentifikasi calon karyawan potensial dan menjalin hubungan dengan pemasok lokal. Wajah Dimas berubah warna selama presentasi ini. Kamu tidak bisa begitu saja terjun ke ekspansi besar tanpa pengalaman yang memadai. Dimas, Pak Budi memotong, apakah Anda sudah meninjau analisis ini sebelum Gendis mempresentasikannya? Saya tidak dilibatkan dalam diskusi perencanaan strategis, aku Dimas. Karena Bapak secara khusus mengecualikanmu, tambah saya lembut. Beliau merasa masukanmu akan kontraproduktif bagi perencanaan jangka panjang. Rapat direksi yang dipanggil Dimas untuk merusak otoritas saya justru menjadi demonstrasi mengapa Bapak memilih saya daripada dia. Ibu Sinta dan Pak Budi menatap Dimas dengan jenis ekspresi yang biasanya ditujukan kepada tenaga penjual yang terlalu melebih-lebihkan kualifikasinya. Gendis, kata Ibu Sinta akhirnya. Saya pikir sudah jelas bahwa Bapak Anda membuat keputusannya berdasarkan evaluasi matang terhadap kemampuan kepemimpinan. Dewan mendukung visimu untuk masa depan perusahaan. Dimas berdiri tiba-tiba, kursinya berderit keras di lantai. Ini sebuah kesalahan. Kalian semua akan lihat bahwa menjalankan perusahaan butuh lebih dari sekadar laporan dan analisis yang mengesankan. Dimas, kata saya saat dia mencapai pintu, laporan penjualan mingguanmu jatuh tempo hari Jumat. Saya butuh pembaruan mendalam tentang komunikasi klienmu saat ini dan kemajuan menuju target kuartalan. Dia berhenti dengan tangan di gagang pintu, mungkin menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam kariernya, seseorang benar-benar akan menuntut tanggung jawab atas hasil kerja yang terukur. Setelah Dimas pergi, anggota dewan yang tersisa tampak benar-benar antusias dengan arah perusahaan. Kami menghabiskan 1 jam lagi meninjau lini masa implementasi dan mendiskusikan rencana saya untuk tinjauan kinerja kuartalan. Saat rapat berakhir, Pak Budi tetap tinggal. Gendis, saya harus tanya, berapa lama Anda sudah mempersiapkan transisi ini? Saya memikirkan surat Bapak tentang bertahun-tahun pelatihan yang tidak saya sadari sebagai persiapan kepemimpinan. Ternyata, seumur hidup saya hanya baru mengetahuinya minggu lalu. Pada hari Jumat sore, strategi terbaru Dimas menjadi jelas ketika klien terbesar kami, Manufaktur Bintang Terang, menelepon untuk menjadwalkan rapat mendadak mengenai kekhawatiran kontinuitas akun. Waktunya bukan kebetulan. Dimas jelas telah sibuk menelepon sepanjang minggu, menanam benih keraguan tentang kemampuan saya menjaga kualitas layanan. Saya tiba di kantor Bintang Terang hari Jumat pukul 2 siang membawa presentasi komprehensif yang saya siapkan semalaman. Jika Dimas ingin menguji kemampuan hubungan klien saya akan memberinya pelajaran tentang persiapan dan profesionalisme. Gendis, Pak David menyapa saya di lobi, ekspresinya tampak optimis namun waspada. Terima kasih sudah datang mendadak. Saya ingin mendiskusikan beberapa kekhawatiran yang disampaikan Dimas kepada saya tentang periode transisi ini. Kekhawatiran Dimas. Tentu saja. Saya senang Anda menelepon, Pak David. Transisi bisa meresahkan, dan saya ingin memastikan Anda merasa yakin dengan kemitraan berkelanjutan kita. Kami duduk di ruang rapat Bintang Terang yang menghadap langsung ke lantai produksi utama mereka. Melalui jendela, saya bisa melihat pekerja merakit komponen yang dipasok PT Surya Kencana untuk lini produk unggulan mereka. Dimas menyebutkan bahwa wafatnya Bapak Anda mungkin mempengaruhi jadwal pengiriman dan kontrol kualitas kami. Mulai Pak David hati-hati. Dia menyarankan mungkin akan ada gangguan operasional selama perubahan kepemimpinan. Saya membuka map presentasi saya dengan tenang. Pak David, mari saya tunjukkan seperti apa kontinuitas operasional kami sebenarnya. Saya mengeluarkan jadwal produksi terperinci, laporan kontrol kualitas,
dan catatan konfirmasi pengiriman selama 6 bulan terakhir. Seperti yang Anda lihat, kami telah mempertahankan 97% pengiriman tepat waktu untuk akun Anda dengan 0 cacat kualitas pada kuartal terakhir. Metrik ini sebenarnya meningkat selama masa sakit Bapak karena saya secara pribadi mengawasi semua operasi akun Bintang Terang. Pak David mempelajari dokumen-dokumen itu dengan minat yang tumbuh. Anda mengelola akun kami secara langsung selama setahun terakhir, benar. Dimas menangani kontak klien awal, tapi koordinasi operasional, jaminan kualitas, dan penjadwalan pengiriman telah menjadi tanggung jawab saya. Saya mengeluarkan set laporan lainnya. Saya juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk mengoptimalkan spesifikasi komponen Anda agar kinerja lebih baik dan biaya lebih efisien. Saya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan menganalisis kebutuhan Bintang Terang, mencari cara untuk meningkatkan nilai, sambil memperkuat kemitraan kami. Dimas tidak pernah repot dengan manajemen akun sedetail itu. Optimasi jenis apa? Tanya Pak David, condong ke depan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Spesifikasi Anda saat ini memerlukan paduan baja kelas premium untuk komponen yang sebenarnya bisa berfungsi sama baiknya dengan material kelas standar. Melakukan penyesuaian itu bisa mengurangi biaya Anda sebesar 12% sambil tetap mempertahankan semua standar kinerja. Saya mengeluarkan analisis teknik dan proyeksi biaya yang saya siapkan berbulan-bulan lalu, menunggu kesempatan yang tepat untuk mempresentasikannya. Selain itu, mengonsolidasikan jadwal pengiriman Anda dari mingguan menjadi 2 mingguan dapat mengurangi biaya logistik bagi kedua perusahaan sekaligus memperbaiki manajemen inventaris di pihak Anda. Pak David mencatat sekarang, kekhawatiran awalnya digantikan oleh ketertarikan bisnis. Sudahkah Anda mendiskusikan rekomendasi ini dengan Dimas? Saya mempresentasikannya kepada Bapak untuk persetujuan. Dimas tidak terlibat dalam analisis teknis karena keahliannya ada pada manajemen hubungan daripada optimasi operasional. Itu adalah bahasa diplomatis untuk menunjukkan bahwa kontribusi Dimas pada akun Bintang Terang sebagian besar bersifat seremonial sementara saya yang melakukan pekerjaan sebenarnya. Gendis, saya harus bilang level detail ini sangat mengesankan. Pendekatan Dimas selalu lebih fokus pada hubungan. Keterampilan hubungan klien Dimas sangat berharga untuk menjaga kepuasan akun, saya setuju. Tapi sebagai CEO, fokus saya adalah memberikan nilai terukur yang memperkuat kemitraan kita dalam jangka panjang. Saya menutup map presentasi dan melihat langsung ke Pak David. Saya ingin sepenuhnya transparan dengan Anda tentang arah masa depan PT Surya Kencana. Kami menerapkan standar kualitas baru, memperluas kemampuan teknis kami, dan fokus pada inovasi yang membantu klien kami sukses. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir. Ini adalah proposal pengembangan kemitraan yang ingin Anda pertimbangkan. Alih-alih hanya menjadi pemasok, kami ingin menjadi mitra strategis dalam proses pengembangan produk Anda. Proposal itu menguraikan layanan desain kolaboratif, sumber daya teknologi bersama, dan peningkatan efisiensi bersama, yang dapat menguntungkan kedua perusahaan. Saya telah mengerjakannya selama berbulan-bulan, menggunakan akun Bintang Terang sebagai model bagaimana PT Surya Kencana dapat berevolusi melampaui manufaktur dasar. Pak David membaca proposal itu dengan antusiasme yang tumbuh. Ini persis jenis hubungan pemasok yang kami cari. Dimas tidak pernah menyebutkan hal seperti ini. Dimas fokus pada pemeliharaan hubungan yang sudah ada. Saya fokus pada menumbuhkannya menjadi sesuatu yang lebih bernilai bagi semua orang yang terlibat. Saat rapat kami berakhir, Pak David menanyakan tentang garis waktu implementasi dan meminta rapat tindak lanjut untuk membahas detail teknis yang spesifik. Apa yang dimulai sebagai upaya Dimas untuk merusak hubungan klien saya justru menjadi peluang untuk memperluas kemitraan terpenting kami secara signifikan. Krisis itu datang pada Selasa pagi dalam bentuk telepon panik dari Pak Toto pada pukul 6.30 pagi. Saya masih mengenakan pakaian santai sambil minum kopi dan meninjau laporan klien ketika ponsel saya berdering. Gendis, Anda harus segera ke sini. Suara Pak Toto tegang karena stres. Kita punya masalah besar dengan pengiriman Bintang Terang. Saya segera berganti pakaian dan memacu mobil ke kantor dengan jantung berdebar kencang. Akun Bintang Terang mewakili 30% dari pendapatan kuartalan kami. Masalah signifikan apapun bisa menghancurkan posisi keuangan kami dan merusak hubungan klien yang baru saja saya perkuat.
Saya tiba dan menemukan Pak Toto, Putri, dan 2 supervisor produksi berkerumun di sekitar tumpukan besar komponen yang ditolak di gudang pengiriman kami. Setiap bagian menunjukkan cacat yang sama. Lubang presisi dibor di lokasi yang salah, membuat produk senilai ratusan juta rupiah benar-benar tidak bisa digunakan. Apa yang terjadi? Tanya saya, memeriksa salah satu bagian yang cacat. Seseorang mengubah spesifikasi pengeboran pada pesanan produksi, jelas Pak Toto, wajahnya muram. Dimensinya diubah tepat 2 mm, cukup untuk membuat setiap komponen tidak kompatibel dengan proses perakitan bintang terang. Putri memegang perintah produksi yang telah dimodifikasi. Ekspresinya campuran antara kemarahan dan ketidakpercayaan. Perubahan itu disahkan kemarin sore setelah proses produksi sudah dimulai. Seseorang benar-benar menghentikan proses untuk menerapkan spesifikasi baru. Saya mempelajari tanda tangan otorisasi pada perintah produksi tersebut. Nama Dimas tertulis jelas dan tidak salah lagi. "Di mana Dimas?" tanya saya pelan. "Dia belum datang," jawab Pak Toto. Bagian produksi sudah menelepon ponselnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Saya mengeluarkan ponsel dan mencoba nomor Dimas langsung ke kotak suara. Telepon rumahnya berdering tanpa jawaban. Bahkan ponsel Maya pun tidak menjawab. Berapa banyak produk yang terdampak? Ekspresi Pak Toto sangat muram. 8.000 komponen. Bahan baku senilai 500 juta rupiah. Ditambah biaya produksi, dan bintang terang butuh pengiriman hari Jumat untuk jadwal perakitan mereka. Besarnya bencana ini sangat mengejutkan. Tidak hanya Dimas menghancurkan produk jadi senilai $500 miliar, tapi sabotase ini mengancam hubungan klien terpenting kami dan target keuangan kuartalan kami. Bisa kita produksi ulang pesanan dengan spesifikasi yang benar? Tidak mungkin hari Jumat. Kita butuh setidaknya 10 hari untuk mencari bahan baku dan menyelesaikan produksi. Putri mempelajari perintah produksi yang dimodifikasi itu dengan kecurigaan yang meningkat. "Gendis, ini tidak masuk akal jika dianggap kecelakaan." Dimas menandatangani otorisasi ini pukul 4.30 sore kemarin. Produksi sudah mengonfirmasi spesifikasi asli pagi itu. Saya melihat sekeliling gudang pengiriman pada tumpukan komponen yang tidak berguna, merasakan kemarahan yang dingin membangun di dada saya. Dimas tidak hanya membuat kesalahan. Dia sengaja menyabotase akun terbesar kami untuk menciptakan krisis yang akan merusak kepemimpinan saya. "Pak Toto, berapa garis waktu tercepat untuk produksi pengganti? Jika kita bekerja lembur 24 jam dan mempercepat pengiriman bahan baku, mungkin 8 hari, tapi itu dengan asumsi tidak ada komplikasi lain. Lakukan. Berapapun biaya lemburnya, berapapun biaya pengiriman ekspresnya, lakukan apapun yang diperlukan." Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya akan menelepon Pak David untuk menjelaskan situasinya. Percakapan dengan Pak David sangat berat, namun perlu. Saya menjelaskan kesalahan produksi, menerima tanggung jawab penuh, dan menguraikan rencana pemulihan kami, termasuk produksi pengganti yang dipercepat dan pencarian alternatif sementara untuk meminimalkan penundaan perakitan di pihaknya. "Gendis, ini persis jenis gangguan operasional yang diperingatkan Dimas kepada saya," kata Pak David, suaranya terkendali. "Bagaimana Anda bisa menjamin ini tidak akan terjadi lagi?" "Karena saya menerapkan protokol kontrol kualitas baru yang memerlukan otorisasi ganda untuk setiap perubahan spesifikasi dan saya secara pribadi mengawasi semua operasi akun bintang terang sampai kami menunjukkan keandalan yang konsisten. Ini adalah manajemen kerusakan, bukan kemenangan. Tapi setidaknya Pak David setuju memberi kami kesempatan untuk memulihkan keadaan daripada langsung memutus kontrak." Dimas akhirnya muncul pukul 2 siang, masuk ke kantor saya dengan ekspresi kekhawatiran yang dibuat-buat. "Gendis, saya dengar tentang masalah produksi pesanan bintang terang. Benar-benar bencana. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" Aktingnya sangat hebat. Campuran kejutan, simpati, dan implikasi halus bahwa kepemimpinan yang tidak berpengalaman telah menciptakan kekacauan operasional yang tepat. "Dimas, kamu yang mengesahkan perubahan spesifikasi yang menyebabkan masalah itu." Saya mengangkat perintah produksi dengan tanda tangannya yang terlihat jelas. Ekspresi Dimas berubah menjadi ketidaktahuan yang bingung. "Perubahan spesifikasi apa?" "Saya tidak meninjau pesanan produksi bintang terang baru-baru ini.
Itu adalah kebohongan yang berani yang disampaikan dengan kepercayaan diri seseorang yang berpikir dia bisa memanipulasi kenyataan meskipun ada sabotase yang terdokumentasi. Saya membuka laptop saya dan menarik log sistem produksi elektronik. Menurut basis data kami, kamu mengakses spesifikasi pesanan bintang terang pukul 4,28 sore kemarin dan mengirimkan permintaan modifikasi pukul 4,31 sore. Dimas condong ke depan untuk memeriksa layar. Ekspresi percaya dirinya mulai retak. Itu tidak mungkin. Saya meninggalkan kantor pukul 3.30 kemarin untuk janji ke dokter gigi. Menarik, karena kartu aksesmu mencatat kamu masuk ke gedung pukul 4.15 sore dan kamera keamanan menunjukkan kamu memasuki kantor produksi pukul 4,25 sore. Saya memutar rekaman keamanan di layar lain. Video yang jelas menunjukkan Dimas memasuki area produksi, mengakses terminal komputer, dan menghabiskan beberapa menit memodifikasi spesifikasi bintang terang. Dimas menonton rekaman itu dalam diam, mungkin sedang menghitung apakah dia bisa mengklaim kredensial aksesnya dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain. Dimas, kata saya pelan, apakah kamu sengaja menyabotase pesanan bintang terang untuk menciptakan krisis yang akan membuatku terlihat tidak kompeten? Pertanyaan itu menggantung di udara. Gendis, kamu terlalu paranoid. Mengapa saya harus menyabotase operasi perusahaan? Karena kamu putus asa ingin membuktikan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk posisi ini, bahkan jika itu berarti menghancurkan perusahaan Bapak dalam prosesnya. Topeng hati-hati Dimas akhirnya lepas, menunjukkan kemarahan yang putus asa di bawahnya. Kamu memang tidak memenuhi syarat. Kamu baru jadi CEO 2 minggu, dan kamu sudah mikromanajemen staf berpengalaman, menetapkan kembali akun besar, membuat keputusan strategis tanpa berkonsultasi dengan siapapun yang punya pengalaman bisnis nyata. Dimas, saya berkonsultasi dengan orang-orang yang punya pengalaman bisnis nyata. Kamu saja yang bukan salah satunya. Kekejaman pernyataan itu memukul Dimas seperti hantaman fisik. Dia duduk di sana menyerap kenyataan bahwa sabotasenya telah gagal dan kompetensi profesionalnya telah terbukti buruk secara definitif. Apa yang terjadi sekarang? Tanyanya akhirnya. Sekarang kamu mengundurkan diri segera atau saya memecatmu karena sabotase dan memastikan kamu tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Wajah Dimas melewati beberapa perubahan warna saat dia memproses pilihan terbatasnya. Dan jika saya mengundurkan diri, kamu akan menerima pesangon standar, referensi pekerjaan positif untuk posisi non-teknis, dan hubungan keluarga tetap utuh, tapi keterlibatanmu dengan PT Surya Kencana berakhir hari ini. Dimas berdiri perlahan. Kepercayaan dirinya akhirnya benar-benar hancur. Bapak akan malu melihat bagaimana kamu memperlakukan keluarga. Bapak akan sangat marah karena kamu mencoba menghancurkan perusahaannya hanya untuk memuaskan egomu, jawab saya tenang. Beliau juga akan bangga bahwa saya cukup kuat untuk melindungi apa yang beliau bangun, bahkan dari anggota keluarga yang tidak pantas menjadi bagian darinya. 6 bulan kemudian, saya sedang meninjau laporan kuartalan yang menunjukkan kinerja keuangan terbaik PT Surya Kencana dalam 5 tahun terakhir ketika Sandra memanggil melalui interkom. Gendis, ada seseorang di sini yang ingin menemui Anda tanpa janji, katanya ini urusan keluarga yang mendesak. Saya mendongak dari margin keuntungan yang telah melebihi proyeksi sebesar 18%. Melalui jendela kantor, saya bisa melihat Dimas di lobi mengenakan jas yang tidak saya kenal dan membawa map yang menunjukkan urusan resmi daripada drama keluarga. Suruh dia masuk, kata saya kepada Sandra. Dimas memasuki kantor saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Rendah hati, hampir meminta maaf, sepenuhnya tanpa rasa percaya diri yang agresif seperti biasanya. Gendis, terima kasih sudah mau menemuiku tanpa pemberitahuan. Dia duduk di kursi di depan meja saya, posturnya hati-hati dan penuh hormat. Saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta waktumu. Kamu keluarga, Dimas, itu tidak berubah, meskipun status pekerjaanmu sudah berubah. Dimas mengangguk, matanya fokus pada map di pangkuannya daripada menatap saya langsung. Saya datang untuk meminta maaf secara resmi, sepenuhnya tanpa keberatan atau alasan apapun. Ini tidak terduga. Dimas yang saya kenal tidak pernah meminta maaf untuk hal apapun yang lebih serius daripada terlambat makan malam.
Saya menghabiskan 6 bulan terakhir menjalani terapi, lanjutnya, mengerjakan beberapa kebenaran sulit tentang perilaku saya, motivasi saya, dan hubungan saya dengan bisnis Bapak. Dia membuka map dan mengeluarkan apa yang tampak seperti surat tulisan tangan. Psikolog membantu saya memahami bahwa selama ini saya beroperasi dari rasa berhak atas sesuatu daripada mendapatkan posisi saya melalui kompetensi. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa warisan adalah tentang genetika daripada kemampuan, persis seperti peringatan Bapak dalam testimoni videonya. Sabotase itu, upaya untuk merusak otoritasmu, kebohongan yang saya katakan kepada Ibu Ratna dan anggota keluarga lainnya, semuanya berasal dari kepanikan bahwa saya sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk peran yang saya asumsikan akan otomatis menjadi milik saya. Saya mendengarkan tanpa menyela. Saya juga datang untuk memberikan ini padamu, kata Dimas, mengulurkan surat tulisan tangan itu. Itu adalah surat rekomendasi resmi untuk kepemimpinan saya di PT Surya Kencana. Saya mengirim salinannya ke setiap anggota dewan, klien utama, dan rekan bisnis yang mungkin pernah mendengar keluhan saya sebelumnya tentang transisi ini. Saya mengambil surat itu dan membaca rincian Dimas tentang kualifikasi saya, pengakuannya atas kekurangan profesionalnya sendiri, dan dukungannya yang tanpa syarat atas kemampuan kepemimpinan saya. Dimas, ini sangat komprehensif. Apa yang membuatmu menulis ini? Akuntan Bapak menelepon saya bulan lalu tentang beberapa surat aset. Selama percakapan kami, dia menyebutkan bahwa Bapak telah mendokumentasikan kinerja kerja saya selama 3 tahun, bukan hanya kinerjamu. Ekspresi Dimas tampak pedih. Bapak punya catatan rinci tentang setiap kesalahan yang saya buat, setiap klien yang hilang, setiap keputusan operasional yang merugikan perusahaan. Beliau telah membangun kasus terhadap kemampuan kepemimpinan saya sambil mendokumentasikan kualifikasimu. Saya tidak terkejut Bapak bersikap sistematis dalam mengevaluasi kompetensi kami, tapi saya terkejut Dimas mengetahuinya. Akuntan itu juga memberitahu saya bahwa Bapak telah berharap saya akan menyadari keterbatasan saya dan memilih untuk mendukungmu secara sukarela. Struktur warisan itu adalah rencana cadangannya untuk melindungi perusahaan ketika saya gagal menunjukkan kebijaksanaan yang beliau harapkan. Dimas melihat langsung ke saya untuk pertama kalinya. Gendis, saya gagal dalam setiap ujian yang dirancang Bapak. Bukan hanya metrik kinerja bisnis, tapi penilaian karakter tentang bagaimana saya menangani tanggung jawab keluarga. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya saya. Dimas mengeluarkan dokumen lain dari mapnya. Saya telah diterima di program pengembangan eksekutif di Institut Bisnis Jakarta. 2 tahun pelatihan intensif dalam manajemen bisnis nyata, bukan hanya pemeliharaan hubungan. Saya melihat surat penerimaan itu dengan terkejut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan manajemen yang nyata daripada sekadar mewarisi posisi yang belum saya dapatkan dengan usaha, lanjut Dimas. Jika saya menyelesaikan program ini dengan sukses, saya ingin melamar posisi manajemen tingkat awal di suatu tempat yang mengevaluasi prestasi daripada koneksi keluarga, bukan di PT Surya Kencana. Dimas menggelengkan kepala. Saya perlu membuktikan diri secara mandiri sebelum saya bisa meminta untuk bekerja denganmu lagi. Dan sejujurnya, kamu telah membangun sesuatu di sini yang terlalu penting untuk saya ganggu dengan beban keluarga. 1 tahun setelah kematian Bapak, saya berdiri di depan para karyawan PT Surya Kencana pada rapat tahunan perusahaan kami. Ini telah menjadi tahun transformasi, mulai saya. Bukan hanya dalam kepemimpinan, tapi dalam pemahaman kita tentang apa yang bisa dicapai PT Surya Kencana ketika kita menggabungkan nilai-nilai dasar Bapak dengan pendekatan inovatif untuk keunggulan bisnis. Saya mengklik slide pertama presentasi saya yang menunjukkan kinerja keuangan yang melampaui setiap proyeksi yang pernah dibuat Bapak. Pendapatan meningkat 32%, retensi klien mencapai 94%. Tapi angka hanya menceritakan sebagian dari kisah kita, lanjut saya. Keberhasilan yang nyata tercermin dalam surat-surat seperti ini. Saya mengeluarkan catatan tulisan tangan dari Ibu Janet di akuntansi, yang putrinya mulai kuliah tahun ini menggunakan beasiswa dari program bantuan pendidikan baru kami.
Bapak membangun PT Surya Kencana di atas prinsip bahwa kesuksesan bisnis datang dari memperlakukan orang dengan hormat dan berinvestasi pada potensi mereka. Malam itu, saya duduk di ruang kerja Bapak di rumah, membaca surat terakhir yang beliau tinggalkan untuk saya, yang ditandai untuk dibuka 1 tahun setelah warisan diterima. Gendis sayang, tulisnya. Jika kamu membaca ini, maka kamu telah berhasil menavigasi tahun pertumbuhan profesional dan pribadi yang paling menantang yang bisa dibayangkan. Kamu telah membuktikan bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri, bahwa kepemimpinan datang dari karakter daripada keadaan. Kamu tidak pernah menjadi rencana cadangan, Gendis. Kamu selalu menjadi rencana utama. Bapak hanya butuh waktu untuk membantumu menyadari kemampuan yang selama ini kamu sembunyikan dari dunia yang tidak menghargaimu dengan semestinya. Saya menutup surat itu dan berjalan ke jendela yang menghadap ke taman yang ditanam ibu 20 tahun lalu. Bapak telah merawatnya dengan hati-hati setelah kematian ibu, memahami bahwa beberapa warisan membutuhkan perawatan harian agar bisa berkembang. Besok akan membawa tantangan baru, tapi malam ini, saya merasakan kedamaian sepenuhnya tentang jalan yang telah membawa saya dari seorang anak perempuan yang diremehkan menjadi CEO yang percaya diri. Bapak telah memberi saya lebih dari sekadar perusahaan. Beliau memberi saya kesempatan untuk menemukan siapa saya sebenarnya ketika seseorang akhirnya percaya bahwa saya luar biasa. Warisan yang Dimas pikir sedang ia tanda tangani hari itu ternyata menjadi persis apa yang kami berdua butuhkan, hanya saja tidak dengan cara yang kami harapkan. Dan Bapak, beliau telah mengatur akhir yang sempurna sejak awal.